Hari ini kita dengarkan firman Tuhan tentang siapakah sebenarnya Israel secara rohani. Saudaraku, ada Israel rohani, tetapi ada juga Israel harafiah. Kalau Israel harafiah saya kasih, yaitu tempatnya di Timur Tengah. Tetapi siapakah Israel secara rohani? Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kasih. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita membaca kitab kita, baca ke saudara yang terdapat dalam Yesaya 41 ayat 8 sampai 14. Buka Alkitab saudara, Yesaya 41 ayat 8 sampai 14. Ada kitab Yesaya, saya baca ayat yang genap, nanti saudara ayat yang ganjil. Saya akan memulai. Dapat semua? Yesaya 41 ayat 8 sampai ayat 14. Sudah dapat semua? Saya mulai. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Saudara, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, Sesungguhnya semua orang yang sangkut amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan menunda. Orang-orang yang memanfaatkan engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, aku yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Amin, saudaraku. Saudaraku, firman Tuhan ini berkata bahwa ada Israel secara harafiah yang sampai saat ini masih ada. Siapakah sebenarnya, saudaraku, Israel secara rohani? Ini perlu kita mengetahui, saudaraku, siapakah sebenarnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam Galatia dikatakan, Galatia 3 ayat 7, demikian, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itu adalah anak-anak Abraham. Ya, jadi saudara yang kasih, mereka adalah anak-anak Abraham. Ini anak yang dimaksud saudaraku adalah anak-anak Abraham secara rohani. Amin. Dengan iman kita ini adalah anak-anak Abraham. Kita ini mewarisi imannya Abraham. Ya. Memang saudaraku yang kasih, anak Abraham itu adalah keturunannya adalah Ishak dan ada juga Ismail. Ya. Dan saudara yang kasih dikatakan bahwa kamu adalah anak-anak Abraham. Sedangkan kita ini adalah orang Timur, orang Indonesia. Amin. Ya, kita ini bukan orang Timur Tengah. Tapi mengapa dikatakan saudaraku bahwa kita ini adalah anak-anak Abraham? Ya, disebut kita anak Abraham, saudaraku, bukan secara harafiah, tetapi secara iman. Amin. Dengan iman. Karena kita percaya bahwa
kita percaya kita mewarisi imannya Abraham. Ya, ada 3 saudara yang kasih di Alkitab yang mengatakan bahwasanya keturunannya akan membawa damai ke seluruh dunia. Yang pertama adalah Abraham. Yang kedua adalah Ishak. Yang ketiga adalah Yakub. Dan Yesus menggenapi semua apa yang tertulis di dalam kitab nabi-nabi itu, saudara yang kasih. Saudara yang kekasih, kemudian dikatakan saudara, ayat 29 dari Galatia pasal 3 tadi, ayat 28 sampai 29, saya bacakan. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Jadi kita ini satu dalam Kristus. Amin. Tidak ada orang Yunani, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Orang Yahudi secara lahiriah, harafiah adalah yang saat ini sudah dikasih mendiami Timur Tengah. Ya, tetapi juga dikatakan ada orang Yunani. Orang Yunani adalah orang di luar Yahudi yang ada di Timur Tengah. Amin. Jadi ada orang Yahudi, ada orang Yunani. Ya. Jadi mereka itu adalah orang Yahudi secara harafiah. Kita ini semuanya adalah kelompok dari orang Yunani itu, di luar orang Israel. Tetapi dikatakan sudah dikasih di sini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kita semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Allah itu tidak membeda-bedakan orang. Amin. Kaya, miskin, orang Yahudi, di luar orang Yahudi, Allah tidak membedakannya. Baik dia perempuan atau laki-laki, Tuhan tidak membedakannya. Amin. Dia tidak membedakan orang, saudara yang kasih. Dan juga selanjutnya dikatakan, ayat 29 dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kalau kita milik Kristus, di saat kita berkata, aku terima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, saat itu juga kita menjadi milik Kristus. Amin. Dan kita ini menjadi keturunan Abraham secara rohani. Ya, kita ini menjadi melekat kepada Tuhan. Ya. Dan juga dikatakan oleh kasih, kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Banyak janji Tuhan oleh kasih yang mau digenapi dalam hidup kita. Dan juga dalam Roma 9 ayat 6 dikatakan sampai 8, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Gak semua orang Israel itu ya adalah orang Israel. Apa maksud daripada ayat Alkitab ini, saudara kasih? Ya, maksudnya saudara kasih, ini Israel secara rohani. Amin. Bukan Israel secara harafiah. Ya, sebab mengapa firman Tuhan ini muncul? Ya, sebab banyak dari orang Israel itu ya tidak sesuai perkataan dengan perbuatannya. Amin. Mereka, mulut mereka berkata, aku percaya kepada Tuhan, tapi perbuatannya melanggar kehendak Tuhan. Amin. Ya. Mereka berkata, kami keturunan Abraham, nenek moyang kami adalah Abraham, nenek moyang kami adalah Ishak dan Yakub. Tetapi tindakannya tidak mencerminkan apa yang diinginkan oleh Tuhan.
Itu makanya firman Tuhan ini berkata, tidak semua orang Israel adalah orang Israel. Orang Israel maksudnya di sini saudara yang kasih, tidak semua ya yang secara harafiah adalah orang Israel melakukan ya bertindak seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Amin. Tuhan memanggil orang Israel saudara, untuk melakukan perintahnya, ya, untuk menjadi garam dan terang bagi seluruh dunia. Tapi faktanya mereka saudara yang kasih justru keluar dari kehendak Tuhan, keluar dari rencana Tuhan, ya. Bahkan mereka tidak percaya akan apa yang dibuatkan oleh nabi-nabi. Minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa Yesaya, Yeremia dan Mika itu menubuatkan akan kelahiran Yesus di Bethlehem. Dan dikatakan saya kasih bahwa sebelum segala sesuatunya ada, yang lahir itu telah ada. Amin. Telah ada. Jadi awal daripada keberadaan Yesus tidak diawali dari lahirnya. Amin. Tetapi saudara yang kasih, dia telah ada sebelum segala sesuatu ada. Maka dikatakan dalam Yohanes 1:14 bahwa dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Ya, dia adalah perkataan Allah itu yang telah menjadi manusia, firman Allah. Ya. Ada Allah, ada firman Allah, ada roh Allah. Sama dengan manusia juga saudaraku, ada pikiran manusia, ada tubuh fisiknya, dan ada roh manusia itu sendiri. Ya. Jadi saudaraku, kalau perkataan manusia tidak terlepas dari manusia, saudara kasih, demikian juga Allah tidak terlepas daripada firman Allah. Amin. Jadi firman itu nyatu dengan Allah itu sendiri. Ya. Dan itulah yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, seorang anak telah lahir. Amin. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia disebut Allah yang perkasa, Raja damai. Ya. Tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang Israel berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunan Abraham. Yang berasal dari Ishak. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Jadi anak di sini saudaraku bukan secara daging, tapi secara roh. Anak secara roh, bukan fisik daging. Ya. Dan dikatakan saudaraku adalah dari keturunan Ishak. Mengapa harus dari keturunan Ishak? Karena firman Allah kepada Abraham, ya, bahwa dari keturunan, ya, dari keturunan Sarah, dari situlah nanti mewarisi imanmu. Amin. Dari keturunan Ishak, bukan dari keturunan yang lain. Ya, Alkitab tidak menjelaskan dari keturunan yang lain. Jelas Alkitab berkata tertulis bahwa yang mewarisi saudara yang kasih iman Abraham itu adalah dari keturunan Ishak. Ya. Dan dari keturunan Ishak lah nanti saudara yang kasih Yakub lahir. Dari keturunan Ishak lah saudara yang kasih selanjutnya nanti sampai ke Kristus Yesus lahir. Amin. Selanjutnya saudara yang kasih, yaitu kita yang dipanggil. Dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Ya.
Jadi bukan anak-anak menurut daging. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahir Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat dilangsungkan secara lahiriah. Jadi sesuatu yang disebut dengan keturunan Abraham bukan secara daging, bukan secara fisik, bukan. Dan sunat, saudara kasih, bukanlah sunat secara lahiriah daging, bukan. Ya. Alkitab ini berkata, surat adalah sunat membuang semua sifat-sifat lama. Amin. Sifat-sifat yang kotor. Ya. Sifat yang dahulunya suka memberontak. Ya. Suka kata-kata kotor, suka pikiran kotor, melakukan dosa, melakukan korupsi misalnya, saudara. Ya. Melakukan pembunuhan, melakukan kebohongan, segala macam dosa, itu yang disunat. Amin. Itu yang perlu dibuang dari kehidupan kita. Jadi bukan sunat secara lahiriah. Memang di zaman Abraham ada sunat secara lahiriah. Ada sunat secara lahiriah. Tapi perjanjian baru, kita sudah dengar minggu lalu saya kasih, bahwa perjanjian itu ya, yang tidak sama dengan perjanjian kepada nabi-nabi sebelumnya, itu akan datang, akan ada. Dan itu dimulai dari sejak Yesus datang sebagai manusia. Perjanjian baru itu ada. Amin. Jadi tidak asal-asal ini ada perjanjian lama, kok ada perjanjian baru. Memang itu sudah dinubuatkan bahwa akan ada perjanjian baru. Yang anehnya tidak dinubuatkan tapi dipercaya, itu yang aneh. Amin. Jadi saudara yang kasih, jadi sunat yang dimaksudkan saudara adalah membuang sifat-sifat lama. Membuang semua karakter yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Bagaimana kalau kita katakan, aku percaya kepada Tuhan. Ya. Sementara kita memaki-maki orang. Ya. Kita memfitnah orang. Kita mengatakan yang kotor-kotor kepada orang. Tapi kita katakan kita sudah disunat. Sunat yang dimaksudkan mereka adalah sunat membuang semua kehendak yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Segala dosa, pikiran kotor, semua itu yang perlu dibuang. Itulah yang disebut dengan sunat secara rohani. Amin. Jadi kalau saudara sudah membuang sifat-sifat lama, masuk dalam kehidupan yang baru, saudara sudah disunat. Sejak saudara terima Tuhan Yesus, hidup saudara berubah, meninggalkan semua dosa, saudara disunat. Amin. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Gak perlu diketahui orang kita orang benar. Amin. Gak perlu. Saya ini orang benar. Lihatlah jubah saya. Lihatlah saya berkhotbah di gereja dengan memakai jubah. Saya ini orang benar. Gak engkau lihatkah? Lalu pakai toga segala macam di sini dengan atribut sebagai pendeta, bukan itu? Ya, atribut yang benar saya kasih adalah atribut di mana kita, ya, melekat kepada Yesus. Karakter perbuatan kita mencerminkan kasih Kristus, dan itu dilihat orang. Maka orang berkata, saudara kasih, benar, mereka adalah orang Kristen. Hidupnya beda. Amin. Hidupnya beda dengan kebanyakan orang. Ya.
Jadi bukan karena atribut. Kita tidak perlu dinilai manusia, yang perlu saudara kasih penilaian Tuhan kepada kita. Sebab Tuhan melihat bukan yang dilihat oleh manusia, tapi melihat hati kita sampai ke dalamnya. Amin. Kita perlu benar di hadapan Tuhan. Itu makanya saudara kasih, kalau saudara difitnah, difitnahkan semua hal yang jahat, digosipin, dibuang dari keluarga, ya, saudara tidak perlu berkecil hati. Yang penting saudara berkenan di hadapan Tuhan. Selanjutnya, kita telah dipilih menjadi hamba Tuhan, keturunan Abraham secara rohani, dikasihi Allah, dipanggil dari penjuru dunia. Ayat 9, Yesaya 41 tadi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Tuhan tahu kita dari latar belakang yang beda-beda, komunitas yang beda, tingkat pendidikan yang beda. Dan Tuhan berkata, aku tidak menolak engkau. Amin. Orang yang bukan pilihan tentu saja tidak diperlakukan sama dengan orang pilihan. Tuhan tidak menolak engkau. Tuhan tidak menolak kita. Amin. Mengapa Tuhan tidak menolak kita? Karena kita ini telah dipilih. Kita ini Israel secara rohani, dipilih oleh Allah. Jadi bukan orang sembarangan. Amin. Dipilih oleh Allah. Ya, sebagai bukti engkau adalah hamba Tuhan. Ya, akan banyak godaan saudara yang kasih supaya kita menyimpang dari iman yang benar. Ya. Tetapi tunjukkanlah imanmu dari perbuatan. Tunjukkan imanmu dari perbuatanmu saudara yang kasih. Kita bangga menjadi orang pilihan. Amin. Banyak orang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Matius 22 ayat 14 berkata demikian. Gak semua yang terpanggil itu terpilih. Ya. Ada orang saudara yang kasih, dulunya dia sudah percaya kepada Yesus Tuhan. Tapi karena dia tidak terpilih, imannya tidak kokoh, dia kembali meninggalkan Yesus. Ya. Tetapi kalau kita terpilih, kita dipanggil lalu kita terpilih, goncangan sebesar apapun kita akan tetap percaya Yesuslah juru selamatku. Yesuslah Raja damai bagiku. Yesuslah Tuhan juru selamat bagiku. Amin. Amin. Kita nggak perlu goyang dengan segala macam tawaran-tawaran di luar sana. Memang akan banyak tawaran-tawaran. Tapi kita percaya saudara kasih, kita adalah pilihan Tuhan. Kita tidak perlu takut karena Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan menyertai orang-orang pilihannya. Jangan takut sebab Tuhan menyertai engkau. Jangan bimbang sebab Tuhan Allahmu akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Tuhan akan memegang engkau dengan tangan kanannya yang membawa engkau kepada kemenangan. Ya. Tuhan menyertai orang pilihannya. Makanya jangan bimbang, saudara. Orang yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa dari Tuhan. Orang yang mendua hati tidak akan menerima janji Tuhan itu, saudara yang kasih. Tapi orang yang sungguh-sungguh percaya, inilah yang akan dimuliakan.
Dan inilah yang dipelihara oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Amin. Ya, yang tetap teguh saya kasih. Gelombang pasti datang, tetapi tidak perlu takut. Ya. Godaan pasti datang, tapi kita tidak perlu takut. Karena kita adalah pilihan. Ya. Suatu saat Petrus pernah takut karena angin laut yang kencang. Dalam Matius 14 ayat 9 dikatakan, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke atas perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sungguh engkau anak Allah. Jadi jangan bimbang. Amin. Ya, kalau Petrus menjadi bimbang karena masalah di sekelilingnya, kita tidak perlu bimbang. Amin. Masalah sekeliling mungkin akan berusaha, saudara yang kasih, mempengaruhi kita. Situasi yang kita hadapi juga bisa mempengaruhi kita. Ya. Pengalaman yang kita alami, saudara yang kasih, saudaraku, itu bukan ya berarti Tuhan membenci kita, bukan. Amin. Tapi situasi yang kita hadapi, saudara yang kasih, adalah cara Tuhan untuk membentuk kita menjadi orang yang beriman dengan kokoh. Amin. Situasi sekeliling kita yang mencoba, mungkin itu melalui ekonomi. Ya, mungkin itu sering kasih melalui saudara-saudara kita yang berusaha untuk mengucilkan kita. Dan mungkin juga sering kasih teman lama kita yang sudah akrab, tapi sekarang justru mengucilkan kita. Tetapi saudara ingat, Tuhan tidak pernah mengucilkan kita. Amin. Ya, justru Tuhan menerima kita. Dan Tuhan mau kita bertumbuh sebagai seorang dewasa di dalam Tuhan. Ya, seorang yang bisa mengatasi gelombang seperti yang dihadapi oleh Petrus ini. Di saat Petrus melihat sekelilingnya, dia pun tenggelam. Tetapi Yesus datang untuk menolongnya. Amin. Di saat masalah kita ada, saudaraku, berserulah kepada Tuhan. Maka tangan Tuhan akan datang secepatnya untuk menolong kita. Amin. Tuhan tidak akan biarkan kita tenggelam begitu. Sebab kita adalah orang pilihannya. Amin. Kita adalah orang pilihan Tuhan, saudara. Ya. Jadi kalau ada masalah, apakah itu gelombang itu? Mungkin saja itu gelombang ekonomi, datanglah kepada Tuhan. Mungkin saja gelombang-gelombang yang lain, saudara kasih, yang mengecewakan kita, yang membuat kita gundah gulana. Mari datang kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memberi pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Sama seperti Petrus ditolong oleh Yesus tepat pada waktunya. Amin. Dan selanjutnya, saudara yang kasih, persoalan pasti ada. Orang-orang yang membangkitkan amarah pasti ada. Yang mau menjatuhkan iman percaya kita kepada Tuhan pasti ada. Dalam Yesaya 41:11 dikatakan, sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Tetapi orang-orang itu akan gagal binasa. Amin. Ya. Orang-orang yang berusaha untuk melawan kita, menjerumuskan kita, ya,
Firman Tuhan ini berkata, saudara yang kasih, akan binasa. Ya. Ya, akan lewat. Kenapa? Karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Karena kita adalah pilihan Allah. Tetapi orang-orang itu akan gagal dan bisa. Ini akan terjadi kalau kita mau menjadi hamba Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan menyertai kita. Bahkan berperang melawan musuh-musuh kita. Jadi Tuhanlah yang berperang melawan musuh kita. Amin. Kita akan tinggal diam saja. Dalam Yesaya 41:12. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Amin. Ya. Kalau Israel secara harafiah pun saat ini dilindungi oleh Tuhan, apalagi Israel secara rohani pasti dilindungi oleh Tuhan. Amin. Karena tahu dari segala seru dunia mau memusnahkan negara itu saat ini, tapi dia tetap berdiri kokoh. Segala fitnah berkeluyuran, tapi tetap berdiri kokoh. Demikianlah juga anak Tuhan. Amin. Kita akan tetap kokoh berdiri walaupun banyak yang berusaha untuk merobohkan iman kita kepada Yesus. Ya, bahkan mungkin mengancam nyawa kita, mengancam juga saya kasih kehidupan, keluarga dan rumah tangga. Kita akan tetap berdiri kokoh. Amin. Mengapa? Karena ada Tuhan menyertai kita, saudara kasih. Ya. Dalam kitab Keluaran 14 ayat 13 saya bacakan kepada saudara. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak kamu lihat lagi dan untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu hanya diam saja. Amin. Ya, nggak perlu kita melawan, membalas jahat dengan jahat. Ya, tapi lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Nggak perlu kita melawan kejahatan apa yang diperbuat orang kepada kita, tapi kita perlu membalas orang itu dengan kebaikan. Amin. Saudara yang kekasih, ini adalah ajaran kebenaran. Gak perlu kita khawatir. Tuhanlah yang menyertai kita. Amin. Dan selanjutnya saudaraku, Tuhan tahu kita ini lemah tanpa Tuhan. Kita tidak dapat berbuat apa-apa saudara kasih tanpa Tuhan. Ya. Oleh sebab itulah Tuhan melindungi kita. Tuhan menyertai kita. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, kalau itu setur dengan kehendak Tuhan, lakukanlah sebab Tuhan yang menyertai. Gak perlu takut. Ayat 11, Yesaya 41 tadi. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Ya. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Amin. Itu orang pilihan Tuhan. Amin. Ya. Bagaimana supaya ini kita alami? Akrablah dengan Tuhan.
bersahabatlah dengan Yesus. Amin. Amin. Bersahabatlah dengan Tuhan Yesus. Ya. Akrablah. Bacalah. Kalau ada Alkitab, bacalah. Renungkanlah. Dan lakukanlah firman Tuhan. Amin. Ya. Jadi bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Karena Tuhan yang menyertai kita, itulah yang membuat kita, saudara yang kasih, menjadi beda dengan dunia. Amin. Amin. Kita ini pilihan Tuhan, dan kitalah yang dipersiapkan nanti masuk ke dalam kekekalan, hidup kekal, yaitu sorga yang mulia itu. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Mari kita berdoa.